Jadi ini adalah fungsi atau bilangan kompleksnya ya. Ada satu bilangan imajiner. Nah, untuk bilangan kompleks sendiri itu terdiri dari dua bagian. Nah, tadi ada bilangan realnya dan juga ada bilangan imajinernya. Nah, ini kalau secara umum bilangan kompleks itu kita lambangkan seperti ini. Ya. Jadi Z itu sama dengan A plus IB, di mana A-nya itu adalah bagian dari bilangan realnya, dan B itu adalah bagian dari bilangan imajinernya. Nah, atau kita bisa presentasikan atau kita lambangkan bentuknya itu seperti ini. Z sama dengan A, B ya. A, B. Nah, di sini ya, salah satu contoh lagi untuk yang tadi yang A dan B itu tuh bilangan kompleksnya bisa kita gambarkan dalam bentuk bilangan bidang koordinat seperti ini ya, X dan Y. Misalkan di sini ada sebuah titik Z sama dengan X, Y, di mana X-nya ini adalah bilangan realnya dan Y-nya ini adalah bilangan imajinernya. Jadi Z sama dengan Z, X, Y. Atau dalam bentuk vektor dibentuknya seperti ini ya. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Nah, di sini kalau terkait dengan notasi sebelumnya, maka kita bisa peroleh hubungan seperti ini. Untuk yang R itu sama dengan Z, itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini modulus ya. Ini ada modulus, atau di sini adalah sudut atau argumen arctan dari B per A ya. Arc Z itu arctangun B per A. Itu untuk nilai sudutnya itu antara min V sampai dengan V. Nah, kira-kira itu untuk yang di dasar awal dari penulisan bilangan kompleks dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, nanti untuk contohnya udah diberikan satu tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya sama seperti matematika yang pada umumnya ya, seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lain sebagainya. Jadi operasi aljabar pada bilangan kompleks itu bisa kita lakukan seperti ini. Nah, contohnya adalah misalkan kita ingin menjumlahkan atau mengalikan dua buah bilangan kompleks. Di sini ada bilangan kompleks Z1 dan juga bilangan kompleks Z2. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menjumlahkan? Nah, kalau untuk menjumlahkan antara Z1 plus Z2, tinggal ditambahkan aja. Yang bilangan real ditambah dengan bilangan real yang satunya, jadi X1 plus X2, kemudian yang bilangan imajinernya ditambahkan dengan bilangan imajiner yang satunya lagi. Jadi di sini X1 plus X2 ditambah dengan I, Y1 plus Y2. Jadi di sini untuk nilai X dan nilai Y-nya dijumlahkan masing-masing gitu. Jadi dapatlah ini ya. Nah, bagaimana kalau dengan perkalian? Nah, kalau untuk perkalian ya sama aja. Jadi tinggal dikali aja. Misalkan Z1 ya. Z1 I, Y1. Z2-nya adalah X2 plus I, Y2. Nah, di sini sama aja dengan perkalian yang biasa atau perkalian pada umumnya ya. Tinggal kali aja. Berarti X1 kali X2 plus X1 X1 I, Y2 plus I, Y1 X2 plus, nah di sini ada I kuadrat ya. Jadi I kuadrat sini jadi minus. Min Y1
Y2. Nah, apa minus ini? Tadi kan I kuadrat itu I kuadrat itu adalah min 1 ya. Jadi sini dapatnya min Y1 X2, Y2. Nah, sini kemudian kita kelompokkan lagi nih. Kita kelompokkan lagi yang berdekatan. Jadi dapatlah untuk yang Z1 kali Z2-nya itu adalah seperti ini. Jadi X1 X2 min Y1 Y2 plus I X1 Y2 plus X2 Y2. Nih, yang ada unsur I-nya dikelompokkan. Ini ada I, ini ada I, ini dikelompokkan. Nah, sama aja kalau untuk yang perkalian. Kalau untuk yang penjumlahan aja harus dikelompokkan ya. Yang jelas untuk yang nilai imajiner dengan nilai real itu nggak bisa digabung. Nah, jadi modelnya adalah seperti ini kira-kira. Jadi kalau untuk yang real dengan real, imajiner dan yang imajiner. Nah, untuk yang pembagian juga seperti itu. Jadi di sini untuk pembagian Z1 per Z2 itu sama dengan Z1 dikali dengan Z2 per Z2 dengan konjugat ya. Z2 ini. Jadi di sini untuk Z2 yang ada garis atasnya X2 plus Y2 atau inilah lebih gampang kita lihat yang di sebelah sini ya. Ini sama. Jadi Z1 Z2 tadi kan X1 plus Y1 kemudian per X2 plus Y2 untuk yang Z2. Udah yang ini tadi untuk yang bagian bawah ini dikalikan atau diganti tandanya ya minus. Ini jadi X2 min Y2, X2 min Y2. Kita tinggal dikali aja. Sehingga diperoleh untuk pembagian, untuk operasi aljabar bilangan kompleks pembagiannya itu diperoleh seperti ini. X1, X2, Y1, Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus I X2 Y min X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, kira-kira itulah untuk penjumlahan aljabar ya, pada operasi aljabar bilangan kompleks ya. Nah, ada satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah ini kan dalam bentuk yang biasa ya. Nah, ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi di sini adalah bilangan dalam bentuk geometri ya. Jadi misalkan di sini ada Z1, jadi di sini ada Z1 itu sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, kemudian Z2-nya itu adalah R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, kalau di sini, kalau untuk perkalian, kalau untuk perkalian sendiri ya tinggal dikalikan saja. Untuk yang R-nya dikalikan dengan R1 kali R2, kemudian sudutnya itu dijumlahkan saja. Jadi sudut cos yang satu ditambah dengan sudut cos yang kedua. Yang sin pun juga seperti itu. Yang I-nya ya. Sin theta 1 plus theta 2. Nah, di sini kita bisa lihat atau gambarkan juga ya. Ada keterkaitan lah, keterkaitan antara argumen tadi atau yang sebelumnya tadi apa ya? Modulus ya. Modulus. Nih modulus ini.
modulus dan argumen terkait dengan bilangan semula. Jadi di sini perkalian itu akan menghasilkan perkalian modulus ya, akan menghasilkan perkalian modulus dan pengurangan argumen gitu. Nah di sini apa namanya, ada satu sifat ya. Jadi sini kita dapat menggunakan sifat ini untuk apa namanya, memperluas ya, atau perluasan dalam satu bilangan. Jadi di sini ada z pangkat n, z1 pangkat n plus sama dengan r1 n r pangkat n cos n theta 1 plus i sin n theta 1. Nah, di sini untuk n-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi di sini ini ada bisa kita sebut atau dikenal juga dengan dalil de Moivre ya. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan itu atau dalil de Moivre ini, kita itu dapat mengamati apa ya namanya itu, persamaannya itu secara geometri. Jadi misalkan kita punya sebuah bilangan, suatu bilangan kompleks W sama dengan R cos theta plus I sin theta, kemudian Z-nya yang memenuhi itu adalah Z pangkat N sama dengan D, dengan cara seperti ini. Misalkan Z yang memenuhi itu adalah Z sama dengan R cos flux plus I sin R, dan flux ini ditentukan. Okay. Jadi untuk persamaannya itu seperti ini ya. Jadi R pangkat N cos N flux plus I sin N, R cos theta plus I sin theta. Jadi kemudian untuk yang R, jadi R di sini ya, R yang kecil itu sama dengan R yang besar pangkat N. Kemudian N itu sama dengan theta plus 2 kV, di mana K-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan batasan N kurang dari 1. Nah, ini untuk materi ini sebenarnya kita akan pahamin lebih lanjut di minggu ke depannya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti untuk minggu ke depan juga kita akan lebih banyak membahas tentang dalil de Moivre ini dan juga contoh-contohnya ya. Sampai sini ada yang bisa tanyakan? Nah, ini adalah dalil de Moivre ya. Jadi bunyi dari dalil itu adalah untuk mengambil pangkat ke n dari suatu bilangan kompleks, kita ambil pangkat ke n dari modulus dan kalikan argumennya dengan n. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan contoh-contoh soalnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini lewat dulu. Ini contoh. Nah, ini untuk yang ini ya, apa namanya? Tugas yang mungkin bisa kalian kerjakan dulu ya, dikumpul di minggu depan nanti. Jadi buat rangkuman terkait dengan bilangan kompleks dan dalil de Moivre ini tulis di kertas. Jadi apa saja yang kalian ketahui tentang bilangan kompleks dan juga de Moivre itu tadi. Nah, kemudian di sini ada cari Z-nya itu yang memenuhi Z pangkat 3 sama dengan min 8. Jadi kan udah saya kasih contoh satu untuk yang X kuadrat sama dengan min 4. Nah, bagaimana kalau yang X pangkat 3? X pangkat 3 sama dengan min 8. Coba nanti dikerjakan ya.
Ini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Maina. Terkait tugasnya, Pak, itu kan soal nomor satu tulis kertas. Izin bertanya, Pak, kertasnya kertas HVS atau double folio, Pak? Oh, bebas lah di kertas. Atau diketik aja lah, diketik aja. Pak. Jadi kesimpulannya di Pak. Ya, ujung-ujungnya nanti diupload juga, diketik aja lah. Tapi bebas kalian mau ngetik, mau tulis nggak apa-apa. Nggak ada batasan mau di kertas apa. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang nomor 2 ini juga ya ditulis atau diketik. Oke, kalau nggak ada, terlalu cepat ya. Pak. Iya, silakan. Izin bertanya. Tadi ya boleh ke slide sebelumnya. Di slide sebelumnya. Yang mana? Ini. Nah, Sebelum-sebelumnya. yang tadi. Ini. Tidak, Pak. Yang tadi, Pak. Ini. Bukan, Pak. Bukan. Ini. Halaman berapa? Nah, itu, Pak. Bisa dijelasin yang barusan, Pak. Ini sebenarnya untuk materi minggu depan sih sebenarnya. Jadi belum apa namanya? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dibahas di hari ini. Jadi di sini kan demo itu contohnya saya lihat dulu. Jadi misalkan kita punya tadi ada bilangan kompleks namanya Z plus I sin theta. Memenuhi itu Z pangkat N itu sama dengan W. Jadi Z pangkat N itu sama dengan W. Oke. Nah di sini bisa kita misalkan lagi ya untuk nilai Z-nya itu sama dengan R cos flux ya plus I sin. Nah kemudian kita dapatkan lagi persamaannya itu R pangkat N cos N plus I sin sama dengan R cos theta plus I sin theta. Jadi sebenarnya ini ya apa namanya di persamaannya ini untuk apa ya namanya itu untuk memberikan ada keterkaitan antara modulus yang tadi di awal dan juga argumen yang terkait dengan bilangan sebelumnya atau semula. Nah, perkalian antara modulus dan penjumlahan argumen tadi menghasilkan pembagian modulus atau pengurangan argumen. Nah, yang itu tadi itu yang namanya ini adalah dalil de Moivre tadi. Nah, sebenarnya untuk yang dalil de Moivre ini lebih lanjut atau lebih dalam nanti ada contohnya juga itu di minggu depannya enaknya ya. Ini sebenarnya kita tinggal masukin aja nanti itu. Ada kok contohnya. Sebenarnya ada di slide ini juga sih contohnya itu. Jadi misalkan contohnya itu nanti untuk penyelesaian yang di Z pangkat 3 ini tadi. Z pangkat 3 sama dengan min 8.
Jadi di sini itu kan Z-nya pangkat 3 ya, berarti di situ N-nya itu adalah 3 kan. N-nya itu 3 dan min 8-nya itu adalah W-nya. Ya. Jadi apa sih, catat aja ya. Nanti menjawab jawaban untuk itu. Gak jelasin aja lah ya. Nah, di situ untuk yang nomor min 8-nya ini tadi, contoh yang di sini. Nah ini. Untuk yang min 8 itu kan sama dengan W-nya tadi kan. Jadi kan Z pangkat 3 itu kan berarti N-nya N-nya 3 ya. Jadi Z pangkat 3, N-nya 3, kemudian 8 itu adalah W-nya, atau min 8 itu adalah W-nya. Jadi kita tulis aja tuh. R pangkat N atau R yang tadi jadi 8, atau R yang kecil itu sama dengan R pangkat N. Jadi kita tulis saja tuh. Jadi jadinya 8 cos Pi plus I sin Pi. Yang di sini tadi tuh. Nah, sebenarnya nanti hasilnya itu bentuknya kayak gini nih. Jadi R pangkat S itu cos I sin. Nah, untuk yang R-nya itu tadi, nah ini R pangkat N, nanti R pangkat N kalau kita pakai yang minus Z pangkat 3 min 8 tadi, R-nya ini kan jadi R pangkat 3, kemudian akar 8 dari 3 ya. Akar 3 dari 8, akar 3 8. Jadi adalah R-nya itu adalah 2 ini kan. Yang di paling bawah ini R sama dengan akar N dari R ya. Jadi R-nya tadi 8, kemudian N-nya itu 3, jadi R-nya itu adalah 2. Untuk yang ini, yang paling bawah. Untuk yang atasnya itu tinggal dimasukkan aja. Untuk yang ini V-nya itu apa? Sudutnya itu adalah V. Nanti contohnya untuk ada lah intinya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, di sini kita lihat ya bahwa kalau untuk cos V dan sin V ini kan periodenya adalah 2V ya. Nah, jadi untuk berlaku kelipatannya juga ini. Jadi kalau 2 cos V berarti 2V juga, dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk nilai K-nya ini kita pakai hanya sampai N-1. Nah, kalau kita pakai kelebihannya atau dipakai berlebih, itu akan terjadi pengulangan pada nilai ini. Ya, seperti itu. Di minggu depan kita banyak contoh-contoh penulis atau apa contoh-contoh soalnya. Nah, untuk pemetaannya sendiri juga ada nanti di minggu depan lah lebih lanjut untuk yang di The Moive itu. Sebenarnya kalau untuk pemetaan itu lebih dalam di pertemuan ketiga kayaknya. Kita lihat lagi. Oh, enggak. Nomor 2 ya, di nomor 2 di pertemuan di The Moive itu.
Nah, nanti setelah apa namanya, ya nanti PPT-nya diakses. Nah, nanti setelah apa namanya, kita dapatkan yang R, nilai R itu kan dapat Z-nya ya. Untuk Z-nya yang 0, Z0, Z1, dan Z2. Karena di situ kan ada Z-nya, ada 3 ya. Ada Z-nya pangkat 3, kan berarti untuk nilai Z-nya itu bisa 3. Jadi Z0, Z1, dan Z2. Untuk yang tergantung pangkatnya sih tadi. Kalau Z-nya pangkat 2, berarti nanti memenuhi 2. Ada Z1 dan Z2. Kalau ada pangkat 4, berarti nanti ada Z1, 2, 3, 4. Z0, 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Sepertinya cukup, Pak. Oke, mungkin apa? Saya agak mohon maaf juga ya kalau nggak fokus ini, karena masih belum sehat-sehat benar ya. Nah, untuk yang selanjutnya, itu tadi ya, apa tugasnya nanti diselesaikan, coba diselesaikan. Kalau nggak selesai juga nggak apa-apa. Yang nomor 2 itu nanti kita akan bahas di minggu depan untuk bagaimana cara menyelesaikan persamaannya seperti itu dengan menggunakan bilangan atau fungsi kompleks ya tadi itu yang set pangkat 3 itu dengan sudah menggunakan dalil de Moivre tadi itu. Nah, nanti setelah itu kita kasih contoh apa beberapa contoh soal juga untuk penyelesaian beberapa fungsi ya, beberapa fungsi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi intinya sebenarnya adalah kita itu kan ingin mencari nilai ini tadi ya. Nah, ini tadi. Kan yang contohnya ini kan ini sederhana nih, Z pangkat 3 sama dengan min 8. Berarti kita ingin mencari Z-nya ini nih, berapa sih nilainya untuk mendapatkan nilai min 8. Kan contoh penyelesaiannya ada macam-macam. Kalau Z pangkat 3 berarti nanti di sini kan bahwa ada 3 buah nilai. Z-nya berapa, Z1-nya berapa. Nah, ini rumusnya ini. Jadi Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta 1 plus isin N theta 1. Nanti ada contoh juga gimana kalau pakai Z kuadrat plus Z plus I plus min I. Terus juga nanti ada kayaknya kalau konversi ke bilangan polar, itu ada nggak? Kayaknya ada deh. Kalau Z dalam bentuk polar, bagaimana konversinya?